Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani di kesempatan malam hari ini teman-teman ya. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya masih cenderung stay gitu teman-teman untuk Bitcoin di area 26.500-an sampai di area 26.600-an ya. Semoga saja nanti teman-teman ketika memasuki hari kerja ya, semoga saja ya volume daripada altcoin ini naik semua ya kan, persentase harga naik semua. Semoga saja teman-teman ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ternyata ada kabar bagus ya, ada kabar bagus. Ini good news ya, ini good news teman-teman untuk para komunitas Bitget ya. Jadi di sini kalau kita lihat untuk harga Bryce sendiri, kali ini si Bryce sendiri ada kenaikan sekitar 2,81% ya teman-teman. Dia berada di area kepala 1704. Oke. Jadi kalau kita lihat teman-teman memang ya kabar bagus ini belum mampu mendongkrak harga Bryce, tapi kita lihat untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya teman-teman, sampai mungkin 2 tahun ke depan lah ya kita akan menikmati hasilnya gitu ya. Syukur-syukur ketika ini nanti diumumkan semoga saja bisa mendobrak harganya gitu teman-teman ya, bisa mendobrak harganya. Nah, jadi langsung saja kita menuju ke pembahasannya teman-teman, karena ini cukup menarik dan kalian harus ketahui juga gitu ya kan. Nah, informasi yang pertama teman-teman, di mana ini tentang blockchain daripada Bitget ya teman-teman. Jadi di sini dari tim Bryce sendiri kami telah menerapkan peningkatan untuk memerangi transaksi spam, oke, di blockchain kami, dan meningkatkan biaya bahan bakar hingga 500 berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sekitar 5 miliar ya teman-teman, 5 miliar QI, oke ya, QI. Nah, hal ini memastikan fungsional keseluruhan jaringan kami tetap utuh. Nah, ini maksudnya gini teman-teman ya. Jadi biaya gas fee ya, biaya gas yang berada di Bryce ya sebelum dinaikkan kan itu 0,0000 sekian banyak ya teman-teman ya, kepala satu. Nah, kali ini si tim Bryce ini menaikkan biaya gas fee-nya teman-teman ini untuk menghindari transaksi spam yang ada di jaringan blockchain-nya. Nah, peningkatan sebesar 5 billion QI ini teman-teman, ini berarti nilai gas fee yang akan terjadi di jaringan blockchain-nya si Bryce ya, itu gas fee-nya per transaksi itu menjadi 0,0175 gitu ya, 0,0175 ya, masih apa ya, di bawah 200 kayaknya, bawah 200 rupiah ya kalau nggak salah teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, dan di sini pun ada beberapa rekapan mingguan yang di-up oleh si Bryce sendiri ya teman-teman, dimana kalau kita lihat ya, ini adalah weekly report daripada Bryce. Nah, di sini ada Hibris ya, terus the electric first has record the UA. Nah, terus ada peer-to-peer exchange-nya teman-teman, yang dimana fiat currency and payment metode, terus ada listing juga di Orang X ya, terus di sini ada one of most trusted project in BNB chain, terus ada presentasi kenaikan biaya gas fee-nya di jaringan blockchain-nya Bitget Bryce, ada development team has comment their work on the Oracle Web3 testnet. Mantap jiwa. Sebenarnya kalau kita mengacu pada perkembangan Bryce ini cukup bagus ya, cuman memang kinerjanya belum optimal gitu ya. Nah, dan di sini yang terbaru teman-teman ya, kalau kita lihat sendiri di sini ada big news. Oke, jadi berita besar, proyek kami ditingkatkan dengan roadmap V3. Oke ya. Jadi Bryce ini kan udah nyelesain roadmap V1-nya, terus roadmap V2 ini tinggal di tahun ini kelar gitu teman-teman. Dan di sini Bryce ini siap mengeluarkan untuk roadmap V3 atau bisa dikatakan peta jalan tahun ketiga gitu teman-teman. Mantap jiwa ya, jadi udah dipikirkan nih. Nah, jadi kemas dengan peningkatan luar biasa untuk produk kami yang sudah ada. Nah, bersiaplah untuk melakukan rebranding besar-besaran juga, karena logo kami mendapatkan tampilan baru yang segar. Oke, jadi kemungkinan besar akan ada rebranding teman-teman, rebranding logo Bryce ya, kalau nggak salah sih logo Bryce atau Hibris ya, kita nggak tahu ya, intinya ada rebranding daripada logo ya
logo kami mendapatkan tampilan baru yang segar. Mungkin dari segi warnanya, kalau untuk Bryce mungkin tetap inisial B ya, tapi dengan warna-warna yang lebih segar, mungkin seperti itu ya. Jadi persiapkan diri Anda untuk exposure besar-besaran yang menantikan kita di pasar. Nantikan terus pengumuman resmi untuk roadmap V3 dan logo baru akan segera hadir. Mantap jiwa ya. Semoga saja teman-teman ya, ketika ada announcement tentang roadmap V3-nya ya, atau peta jalan V3 dan rebranding daripada logo Bryce ya, semoga membawa wawasan yang lebih segar, membawa tampilan yang lebih menarik lagi, dan semoga bisa membawa presentasi harga yang bisa lumayan menguntungkan. Amin. Di sini teman-teman, tim Bryce sendiri ya semalam itu sebenarnya melakukan AMA, kalau nggak salah ya teman-teman, melakukan AMA yang dimana di sini teman-teman dari AMA tersebut mayoritas pertanyaannya itu tentang hibris, tapi ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik ini teman-teman ya. Salah satu contohnya di sini, nanti akan kita ambil yang menarik-menariknya ya teman-teman, poin-poinnya aja lah, karena di sini mayoritas mempertanyakan tentang Bryce, oke, tentang hibris gitu teman-teman. Nah, jadi di sini ada suatu pertanyaan yang cukup menarik teman-teman, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana dengan DEX sistem Bryce membutuhkan DEX yang lebih baik seperti Pancake. Nah, jadi ini pertanyaan seperti itu langsung dijawab oleh developernya, yaitu Gercanem ya. Dalam 3-6 bulan ke depan kami akan bermitra dengan mengintegrasikan beberapa bursa terdesentralisasi DEX teman-teman ya. Jadi 3-6 bulan ke depan di sini akan ada integrasi jaringan BRC20 ke beberapa DEX ya, tambah berkualitas tinggi ke dalam blockchain si Bitget Bryce. Mantap jiwa ya. Nah, dan di sini pun ada yang mempertanyakan tentang perihal pembakaran daripada Bryce ya, kapan tim akan melakukan pembakaran Bryce ya. Jadi di sini langsung dijawab juga oleh developernya bahwasanya ya kan, pembakaran ini akan dilakukan secara random untuk menghindari manipulasi harga, katanya seperti itu ya, yang bisa dikatakan pump and dump seperti itu teman-teman. Jadi pembakaran nanti akan dilakukan secara acak, dan saat ini tim pun sudah sebenarnya udah apa ya, bisa dikatakan udah mulai melakukan buyback kembali. Nah, di sini pun ada salah satu pertanyaan yang cukup menohok teman-teman, yang cukup menarik. Ini mungkin bisa menjadi jawaban yang kalian cari ya. Jadi di sini ya, halo Pak, saya sering mendapat di masyarakat tentang akad jual yang dikatakan menghambat kenaikan harga Bryce karena selalu otomatis terjual atau dijual ketika mencapai batas tertentu. Bisakah Anda mencoba menghilangkan kontrak jual selama 1 tahun ya? Jadi komunitas ini ingin mencoba gitu menghilangkan kontrak sale selama 1 tahun. Oke. Untuk melihat perkembangan harga Bryce tanpa kontrak jual. Karena apa ya kan, memang kalau kita mengacu pada kontrak sale Bryce ya, memang ketika harga mulai naik, ketika kontrak sale keluar pasti turun ya. Itu faktanya seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini langsung dijawab oleh si Gercanem ya, harga sedikit dipengaruhi oleh kontrak pintar yang memicu pesanan jual. Nah, jadi developernya juga mengakui bahwasanya harga terkontaminasi lah, harga terpengaruh sedikit, intinya ada pengaruh juga gitu ya kan. Setiap kali hal ini terjadi, hal ini ya kan sebenarnya memberikan peluang bagi para pembuat pasar untuk terlihat dalam arbitrase ya, untuk terlibat. Nah, jadi diharapkan ya orang-orang ini melakukan arbitrase atau perpindahan atau di bridge lah ya, dari Binance Smart Chain ke BRC20 biar nggak terkena kontrak sale gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, mereka dapat membeli dengan harga lebih rendah dan menjual dengan harga lebih tinggi di bursa terpusat. Sayangnya kami tidak dapat menghilangkan biaya pajak yang dikenakan pada kontrak pintar Binance Smart Chain karena biaya tersebut diperlukan untuk mendukung operasional kami sehari-hari. Nah, jadi tim Bryce ini sebenarnya bisa untuk menghapus kontrak sale-nya tersebut ya, tapi tim Bryce ini nggak bisa menghapus karena apa? Membutuhkan biaya tersebut untuk operasional sehari-hari, untuk mengerjakan proyek dan sebagainya. Seperti itu ya. Memang dari tim Bryce sendiri dari awal dia meluncurkan udah bilang bahwasanya proyek nanti akan diambil dari hasil penjualan dari kontrak sale seperti itu.
Dan di sini pun ada salah satu pertanyaan cukup menarik teman-teman ya. Pertanyaannya yaitu tentang apakah Anda sedang mengerjakan peningkatan dan ekosistem blockchain? Oke, jadi di sini jawabannya cukup menarik teman-teman, yaitu answer ya, we have number upgrade in progress. Nah, jadi di sini teman-teman ya, jembatan kami memiliki banyak peningkatan yang sedang berlangsung, termasuk tidak hanya blockchain tetapi juga peta jalan V3, platform audit, pertukaran pembayaran dan lain-lain, dan perubahan mereka yang menyegarkan pada desain dan warna kami. Nantikan detail selengkapnya yang akan diumumkan setelah kami siap. Oke, mungkin di sini platform audit akan aktif kembali gitu teman-teman. Semoga saja ya. Oke ya, semoga saja ini bisa membawa presentasi harga beras jauh lebih tinggi lagi ya. Semoga saja V3 ini jauh lebih menarik dibandingkan di V2-nya ya, peta jalan V2-nya. Oke. Dan mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam cuan.